Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahbian Liuda dari Prodi Arsitektur kelas A atau 01. Pada kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi masalah perkotaan yang dimana studi kasus yang saya ambil adalah Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, kasus yang saya ambil mengenai pentingnya parkir. Parkir memiliki peran yang krusial dalam mendukung tata ruang dan mobilitas masyarakat. Ketersediaan lahan parkir yang memadai dan terencana dengan baik dapat memengaruhi pola perjalanan. Kemacetan lalu lintas hingga daya tarik suatu area. Parkir yang tidak terkelola dengan baik seringkali menimbulkan masalah seperti peningkatan kemacetan, polusi udara, dan menurunnya kualitas hidup warga. Perencanaan parkir juga harus memperhitungkan pertumbuhan jumlah kendaraan, kebutuhan pejalan kaki, aksesibilitas transportasi umum, serta dampak lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, parkir dapat dirancang agar tidak hanya sekedar tempat menaruh kendaraan, tetapi juga bagian dari infrastruktur yang mendukung mobilitas keberlanjutan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan mempromosikan penggunaan transportasi umum serta kendaraan ramah lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan kota yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Lanjut, deskripsi bangunan. Bangunan Menara Pinisi atau Gedung Pinisi adalah salah satu bangunan ikonik di Universitas Negeri Makassar (UNM) yang terletak di Sulawesi Selatan, yang terinspirasi oleh bentuk kapal tradisional Sulawesi yaitu kapal pinisi. Gedung ini mencerminkan budaya maritim khas Bugis Makassar. Gedung pinisi ini memiliki 17 lantai dan digunakan sebagai pusat administrasi serta kegiatan akademik UNM, seperti ruang perkuliahan, seminar, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Desainnya yang modern dengan sentuhan tradisional menjadikan gedung ini sebagai simbol kemajuan pendidikan sekaligus kebanggaan budaya lokal. Lanjut, alasan saya memilih Menara Pinisi adalah karena gedung ini memiliki desain arsitektur yang ikonik seperti yang saya ucapkan tadi. Kedua, Gedung Pinisi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kegiatan akademik yang mencerminkan kemajuan dan sektor pendidikan yang berkontribusi pada citra positif kota sebagai pusat pengetahuan dan inovasi. Terakhir, lokasinya di pusat kota Makassar menjadikannya landmark yang mudah dikenali, sehingga berperan penting dalam membentuk identitas visual dan daya tarik kota di mata penduduk lokal maupun pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabian Duyuda dari Prodi Arsitektur kelas A atau 01. Baik, di samping saya ada Bapak Dwi Saldi. Baik, pertanyaannya Pak, apakah ada prosedur keamanan parkir di malam hari? Prosedur keamanan parkir? Ya. Iya, kita kan itu bergantian shift, jadi ada juga petugas malam. Pertanyaan kedua itu, apakah ada petugas keamanan yang berjaga di depan pintu masuk parkir dan di pintu keluar parkir? Ada. Setiap pintu keluar itu baik yang di barat atau selatan, pintu masuk yang di depan atau yang di belakang itu semua ada. Ada masing-masing ada penjaganya. Baik, itu saja wawancara hari ini. Terima kasih pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabian Duyuda dari Prodi Arsitektur kelas A atau 01. Baik, dampaknya jika keamanan parkir tidak memadai.
Pertama, kemacetan lalu lintas. Kurangnya tempat parkir yang memadai di sekitar gedung pinisi dapat menyebabkan kemacetan di area tersebut. Seperti yang kita ketahui, di sekitar gedung pinisi terdapat banyak sekali kendaraan yang parkir di trotoarnya. Nah, hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung, tetapi juga mengganggu kondisi lalu lintas kota, yang pada akhirnya dapat merusak citra kota sebagai tempat yang infrastruktur transportasi yang tidak teratur. Kemudian, penurunan daya tarik. Jika seandainya masalah keamanan parkir terus berlanjut, hal ini dapat mempengaruhi daya tarik Gunung Pinisi sebagai landmark. Meskipun seperti itu, suasana pelataran di lantai 1 Menara Pinisi tetap memberikan pesona angin semilir untuk dinikmati siapa saja, sehingga meskipun parkirannya kurang memadai, orang-orang masih tetap akan mengunjungi Menara Pinisi. Selanjutnya, ketidaknyamanan pengunjung. Masalah keamanan parkir dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung, mahasiswa atau staf yang mengunjungi gedung pinisi. Mencari dan menemukan tempat parkir yang aman dapat mengurangi produktivitas dan pengalaman mereka. Seperti yang kita ketahui, mencari lahan parkir itu sangat susah karena banyaknya pengunjung dan mahasiswa atau dosen yang parkir, termasuk di lantai bawah, parkir lantai bawah. Nah, kemudian solusi yang dapat kita terapkan yaitu mengoptimalisasi parkiran bawah tanah. Menerapkan sistem akses yang memastikan parkiran bawah tanah digunakan sesuai kebutuhannya. Misalnya, prioritas untuk dosen dan staf pada jam-jam sibuk. Parkir bawah tanah yang memiliki akses lebih mudah dan aman dapat diprioritaskan untuk dosen dan staf yang menggunakan mobil. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan parkir di area terbuka dan memastikan bahwa para pekerja memiliki akses parkir yang lebih nyaman. Kemudian, mengingat sepeda motor memerlukan ruang yang lebih kecil, tempat parkir bawah tanah dapat digunakan untuk parkir ganda atau bertingkat untuk sepeda motor. Kita juga dapat menggunakan sistem parkir terorganisir yang mengatur kendaraan sesuai dengan ukuran dan durasi parkir. Misalnya, sepeda motor bisa diparkir di sudut-sudut atau area khusus di parkiran bawah tanah, sementara mobil lebih besar dapat ditempatkan di tempat yang sesuai. Lanjut, mengenai fasilitas dan keamanan. Nah, menambahkan fasilitas keamanan seperti CCTV dan memastikan penerangan yang cukup di parkiran bawah tanah dan di parkiran sekitar Menara Pinisi untuk meningkatkan rasa aman bagi pengguna. Ini akan membuat siapapun akan merasa aman saat menggunakan fasilitas tersebut. Lanjut, rekayasa lalu lintas dan aksesibilitas. Mengatur sistem lalu lintas satu arah di area parkir untuk mencegah tabrakan dan mempermudah pengendalian arus kendaraan baik untuk mobil maupun sepeda motor. Lanjut, melakukan penata ulang jalan di sekitar Gunung Pinisi untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh sepeda motor yang keluar masuk tempat parkir. Lanjut, nah itu saja materi yang dapat saya bawakan pada presentasi kali ini. Ada pula kesimpulannya, yaitu keamanan parkir merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan parkir yang nyaman dan aman bagi pengguna, termasuk dosen, staf, dan mahasiswa. Dengan menerapkan langkah-langkah seperti pemasangan CCTV, patroli rutin, penerangan memadai, serta sistem akses terkendali, masalah keamanan di area parkir dapat diminimalkan.
Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi seperti kartu akses, pencatatan plat nomor, serta sosialisasi kepada pengguna parkir mengenai praktik aman juga berperan penting dalam menjaga keamanan. Dengan langkah-langkah ini, maka keamanan di area parkir gedung pinisi dapat terjamin, menciptakan citra positif kampus dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam memarkir kendaraannya. Berikut dokumentasi yang telah saya dapatkan. Selanjutnya, keamanan parkir yang baik mencerminkan ketertiban dan profesionalisme suatu bangunan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.